Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konstruktivisme. Kami dari kelompok yang pertama, anggotanya yaitu Yesi Kartika, dan kedua itu Dewi Kartika Putri, dan yang ketiga adalah Zuan Nafika. Pengertian dari konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Konstruktivisme berarti sifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Yang kedua itu yaitu tokoh. Tokoh yang berperan pada teori ini atau teori konstruktivisme adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Hal tersebut tentunya berbeda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Yang pertama ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Beliau kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun pekerjaan formalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Vygotsky percaya bahwa belajar dimulai seketika seseorang anak dalam perkembangan zona proksimal, yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seseorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona ini juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Tokoh yang kedua adalah Jean Piaget. Beliau dilahirkan di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Ayahnya yaitu Arthur Piaget adalah seorang profesor sastra abad pertengahan dengan bunga lokal dalam sejarah ibunya. Ibunya bernama Rebecca Jackson, cerdas dan energik, tapi Jean ditemukan padanya sedikit neurotik kesan bahwa ia berkata memimpin berminat pada psikologi, namun jauh dari psikologi. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Konstruktivisme Piaget menekankan pada proses yang dilalui siswa untuk mengetahui sesuatu dan tahapan yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Prinsip-prinsip 1. Belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, siswa harus aktif mengkonstruksikan makna. 2.
Konstruksi. Pengetahuan bukan suatu yang bersifat individual, melainkan bersifat sosial. 3. Supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model mental siswa terkait bagaimana cara mereka memandang dunia. 4. Tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengkonstruksi makna, tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna milik orang lain. 4. Penerapan. Mengkondisikan siswa ke dalam pembelajaran dengan berdoa dan mengabsen siswa. Kedua, melakukan apresiasi dengan bertanya, jawab terhadap siswa yang berhubungan dengan materi. 3. Memasuki kegiatan inti, siswa didorong dengan mengeksplorasi pembelajaran dan guru memancing supaya siswa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Keempat, selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan LKS. Terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan atau tanggapan mengenai presentasi dari kami? Baik, pertanyaan dari Afifa, silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah, bagaimana implikasi konsep belajar konstruktivisme dalam pembelajaran masa kini? Baik, selanjutnya Agista. Bagaimana pandangan teori konstruktivisme dalam pengembangan proses belajar bagi anak? Baik, Lutfia, silahkan. Izin bertanya, syarat-syarat apa yang diperlukan untuk dapat melakukan pembelajaran berdasarkan konstruktivisme? Tolong diulangi sekali lagi. Syarat-syarat apa yang diperlukan untuk dapat melakukan pembelajaran berdasarkan konstruktivisme? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang bertanya lagi? Mohon maaf, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Menjawab pertanyaan dari Afifah, implikasi teori konstruktivisme. Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Bagaimana tanggapannya? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Gista, pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi, pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivisme. Bagaimana? Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia.
Ada 5 unsur penting dalam pembelajaran konstruktivisme, yaitu yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Dan keempat, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Untuk jawabannya, atau tanggapannya bagaimana? Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.